Baik, terima kasih Mas tadi. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang online yang dimuliakan Allah. Mari kita gunakan waktu istilah ini betul-betul untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kesungguhan kita mengkaji ayat Allah dan sunnah Rasul betul-betul akan dibalas oleh Allah dengan kepahaman yang hak akan agama kita sendiri dan juga diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan yang amat berbahagia ini, dalam kalitannya yang tadi pagi sudah dilaksanakan, yakni Deklarasi Nasional Pemuda MTA. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dikala pemuda-pemuda yang lain di luar MTA banyak terlibat narkoba, banyak terlibat perkelahian antar pelajar, antar mahasiswa, antar geng, antar kelompok satu dengan yang lain. Ya, banyak di antara mereka ya yang suka mendem dan bahkan banyak juga yang mati karena mendem oplosan dan sebagainya. Justru ya, karena kehendak Allah, karena pertolongan Allah pada saat yang seperti ini kritis di dalam membina para pemuda, itu Allah yang menunjukkan kepada dunia justru MTA ya memunculkan pemuda MTA ya yang banyak berprestasi. Pemuda MTA yang mereka itu hidup berorientasi pada ukhrawi ya, yang mereka menyatakan siap untuk mengemban misi dakwah untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah bumi pertiwi dengan itu. Nah, ini perlu kita syukuri ya. Nah, bagaimana kita mensyukuri? Tentu saja dengan cara memanfaatkan seluruh potensi yang ada ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dan juga untuk meninggalkan ya, mencegah dari yang mungkar yang dilarang oleh Allah ya, seperti itu. Karena hanya dengan cara seperti itulah secara individual orang-orang bisa baik ya, secara sosial masyarakat juga bisa baik. Masyarakat ini tidak mungkin akan bisa memperbaik kalau tidak ada kelompok manusia yang ikut bertanggung jawab dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bahkan yang justru yang penting, yang pokok itu adalah nahi mungkarnya. Ya, karena amar ma'ruf itu hampir semua kelompok Islam, kelompok pemuda bisa melaksanakan. Karena biasanya amar ma'ruf itu tidak mengundang reaksi yang keras dari orang-orang sekitar. Tetapi kalau sudah bicara tentang syirik, tentang bid'ah, ya, tentang hal-hal yang dilarang oleh agama dan sebagainya, biasanya banyak penentangan. Dan bahkan munculnya penentangan itu tidak secara individu, tetapi justru malah secara kelompok, ya, secara komunal, ya, sosial. Mereka menentang secara bersama-sama karena merasa kepentingannya terganggu. Nah, ketika datang orang untuk menegakkan agama ini, ya. Ketika datang orang untuk melarang mereka, sebenarnya tidak melarang, hanya mengajarkan saja bahwa yang seperti itu dilarang. Itu resikonya seperti itu. Nah, kita semua juga bersyukur ya, meskipun teman-teman ini yang berada pada posisi yang jauh dari keluarganya, dari dia-nya, dari lingkungannya, ya, dari teman-temannya dan sebagainya, berada di Korea, mungkin di Jepang, mungkin di China, mungkin di Hongkong dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah Allah telah memberi hidayah pada hati panjenengan semuanya ya. Menjadikan panjenengan semua cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita kan gitu ya. Allah semua yang menjadikan seperti itu kan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu dalam surat Hujurat ya, ayat 7 ya. Tetapi Allah telah menjadikan kita itu cinta kepada keimanan, kemudian menjadikan iman itu indah di dalam hati kita, ya, menjadikan kita itu benci kepada kekafiran, ya, wal
syukur dan kefasikan, keisyan dan kedurhakaan. Nah, semuanya itu harus disyukuri ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada iman itu hilang. Jangan sampai kecintaan kepada iman itu berpudar. Kalau kecintaan iman kepada keimanan kita berpudar, otomatis ya, iman itu tidak terasa indah di dalam hati kita. Nah, pada orang seperti itu, dia tidak akan membenci kekafiran, malah dia akan mencintai, menyenangi kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan gitu. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia semuanya, kita betul-betul bersyukur atas keislaman kita, keimanan kita, semangat kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu. Ya. Dalam konteks rasa syukur kita kepada Islam ini, gitu ya, Allah mengingatkan kepada kita, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamununa 'alaika la tamunu alayya islamakum lillahi yamunnu 'alaikum an hadakum bil imani in kuntum muslimin. Silakan dibaca Mas di dalam surat ya, ayat 17 ya. Surat ke-49 ayat 17. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya, jadi kalau kebetulan kita menjadi orang Islam, kalau kebetulan kita menjadi pengurus pengajian, kalau kebetulan kita terlibat dalam berbagai aktivitas fisabilillah, jangan sampai ya setan membisikkan ke dalam hati kita, merasa bahwa kita itu telah memberikan keuntungan kepada ustadz kita, kepada kiai kita, kepada pemimpin kita. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita itu telah memberikan sumbangan ya kepada Islam ini kan itu. Tetapi dibalik ya, hati harus ditotol ya, totol secara tepat. Banyak orang yang berpikiran seperti itu, tapi pemikiran seperti itu salah ya. Ya, karena akan menyebabkan kesombongan di dalam diri kita, merasa bahwa dirinya telah berkontribusi banyak, orang lain tidak bisa, tidak mau dan sebagainya. Saya lebih baik daripada orang lain dan sebagainya. Jadinya jelek muaranya kan gitu. Tetapi kemudian dia balik, Balillahu yamunnu 'alaikum. Tetapi Allah lah yang telah memberikan kenikmatan ya kepada kamu sekalian. Jadi ketika kita menjadi orang yang beriman, iman kita itu adalah pemberian Allah. Allah lah yang berjasa kepada kita. Ya, maka kita mestinya bersyukur kepada Allah. Ya, kita tidak bisa membeli iman, kita tidak bisa mendapatkan warisan iman. Ya, kita tidak bisa mengambil iman. Iman itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, atas kesungguhan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah. Dalam konteks ini melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah gitu. Ya, maka senantiasa lah kita ingat ya yamununa alayya Islam. Ya, mereka telah merasa memberikan keuntungan, kenikmatan kepada Nabi Muhammad ya tentang keislaman mereka. Ya, qul la tamunu alayya Islam. Katakan, janganlah kamu merasa telah memberikan kenikmatan kepadaku. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tapi Allah lah yang telah memberikan kenikmatan kepada kamu sekalian. Dengan keislaman, dengan keimanan, dengan dimudahkan untuk mengikuti pengajian online seperti ini, meskipun tidak saling tatap muka satu dengan yang lain, akan tetapi kita bisa melaksanakan tugas kita semuanya. Awal sobil hak, awal sobil dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kajian interaktif atau terjadinya interaksi di dunia maya ini bisa mempererat persaudaraan, mempererat tali silaturahmi satu terhadap yang lainnya kan begitu.
saya yakin gitu, apalagi saya sering dengar teman-teman semua juga sering mengadakan jumpa darat. Saya kira beberapa minggu yang lalu juga sudah atau minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu mengadakan jumpa darat. Nah, indah sekali itu kelanjutan dari tali persahabatan yang sudah dijalin dengan dunia maya dan sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau tadi saya katakan bersyukurnya kita itu adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang kita miliki untuk jalan Tuhan gitu ya. Nah, kita tidak usah merasa bahwa kita itu telah berjasa dengan memanfaatkan potensi kita di jalan Allah dan sebagainya. Tidak perlu kita merasa seperti itu. Nanti kita bangga dengan apa yang kita berbuat lagi. Tetapi ketahuilah bahwa Allah itu berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ya, pada suatu hari yang harta dan juga anak-anak itu tidak bermanfaat lagi. Ya, jadi banyaknya harta tidak bisa menyebabkan kita masuk surga. Banyaknya anak, termasuk anak-anak buah, tidak bisa menjaga kita dari siksa api neraka. Yang tidak bisa mengentaskan kita dari kepedihan yang kekal di akhirat nanti. Dua hal itu, harta dan juga keluarga, anak-anak, ya, sama-sama tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Ya, tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Ya, maka di dalam pemberangkatan mayat sering sekali kita diingatkan oleh ya sabda Rasul yang mengingatkan kepada kita semuanya. Ketika kita diantarkan ke liang kubur, itu ada 3 yang mengikutinya. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua ada harta, kemudian yang ketiga adalah amal. 2 kembali dan 1 mengikuti terus sampai hari kiamat nanti. Dan justru yang mengikuti sampai kiamat itu nantilah yang akan menentukan baik buruknya kehidupan kita di sana. Nikmat atau siksa yang akan kita rasakan dengan bekal di dalam nanti. Yang kembali adalah mal atau harta, ya, dan keluarga, dan gitu ya, harta dan keluarga pula. Kemudian yang mengikuti kita sampai akhirat malam kita. Nah, oleh karena itu setiap amal yang kita lakukan, jangan sampai kita merasa bahwa itu merupakan jasa kita untuk orang lain, jasa kita untuk Allah, jasa kita untuk Islam. Jangan sampai kita merasa bahwa kita telah memberikan kontribusi yang hebat kepada Islam, pada agama ini. Jangan seperti itu. Ya, tetapi kita harus mengambil sudut pandang lain. Kita tetap tahu. Ya. Nah, setiap amal yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah ya, upaya untuk menjadikan hati kita, diri kita itu bersih, ya. Diri kita bersih. Maka dari tadi ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali ya orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, tentu saja bersih dari syirik, bersih dari kekotoran hati dan sebagainya. Maka semua amal yang kita lakukan, ya, dalam baik dari itu, ya, apakah itu amal individual ataukah itu amal sosial, jadikan amal itu sebagai sarana atau wahana atau cara atau metode, ya, untuk membersihkan hati kita masing-masing. Contohnya, ketika kita membantu teman kita, untuk membeli obat karena dia kehabisan uang untuk beli obat. Jangan sampai kita merasa diri kita itu berjasa kepada teman kita itu, ya, karena hakikatnya harta itu milik Allah. Nah, perbuatan kesehatan kita semuanya, badan kita itu juga milik Allah kan itu. Ya, tetapi bantuan kita kepada teman kita, mungkin wujudnya uang dan tenaga dan sebagainya itu merupakan cara dari diri kita masing-masing untuk mengecilkan harta, mengecilkan harta dunia, membesarkan akhirat. Sehingga kita tidak mensyirikkan harta itu, tidak menjadikan harta itu sebagai sekutu Allah. Gitu. Ya, kalau itu perbuatan, kalau itu perbuatan, wujudnya sumbangannya berupa bantuannya berupa perbuatan, ya. Ada yang kita pikir, jangan sampai kita merasa kita telah memberikan
tua berupa perbuatan kepada orang lain. Tapi mari kita pikirkan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah untuk memerangi egoisme kita yang senantiasa mengutamakan diri pribadi untuk melaksanakan Islam, mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan sesama yang memang betul-betul sedang membutuhkan. Rasulullah itu mengingatkan kepada kita semuanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman kalian, salah seorang di antara kamu itu tidak termasuk beriman. Hatta yuhibba li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya tentang apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri kan gitu. Ya, kalau dirinya sendiri berharap ketika sakit ada orang yang menolong, maka ketika melihat orang lain sakit mestinya rentak muncul dari dirinya, keinginan muncul dari dirinya untuk menolong orang lain. Ya. Kalau saya sering memberikan gambaran bahwa kalau kita itu senang tidur dengan bantal, kemudian ada teman kita yang tidur tanpa bantal, tentunya kita bisa sharing bantal kita dengan bantal yang kita berusaha untuk menyarikan teman kita itu bantal untuk tidur dan antara lain juga dengan cara yang seperti itu. Nah, itu bisa dianalogikan untuk semua perbuatan yang lain, sehingga muaranya itu adalah untuk mendandani diri kita masing-masing, untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Yang pertama tadi, mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, itu artinya membunuh kefikiran dan menumbuhkan kedermawanan. Ya, kemudian yang kedua tadi, menolong dengan badan dan sebagainya, itu adalah untuk memerangi egoisme, untuk mendahulukan kecintaannya kepada semuanya orang lain. Artinya kesalahan sosialnya ditumbuhkan dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu, semua aktivitas kita pikirkan seperti itu, kita akan menjadi orang yang tawadhu, tidak mudah menjadi orang yang sombong, merasa gede, merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sumbangkan dan sebagainya. Nah, tetapi lalu saja apa yang kita lakukan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita ucapkan, itu kembalinya hanya kepada diri kita sendiri, ya, untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita masing-masing. Yang tentu saja kalau kita secara konsisten melaksanakan seperti itu, muaranya tidak ada lain kecuali orang yang bertakwa. Muaranya adalah orang yang berakhlak dari. Nah, begitu Mas Hadi sebagai pengantar, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo waktu kita manfaatkan semaksimalnya. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang mau disampaikan Ustaz. Iya. Kalau belum ada ya kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi kita senantiasa berusaha untuk membersihkan hati kita, karena tidak ada orang yang selamat nanti di hadapan Allah kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang betul-betul bersih. Ya, maka tadi saya katakan kaitannya dengan merasa berjasa kepada Islam, merasa berjasa kepada Nabi, merasa berjasa kepada Kiai dan sebagainya dengan perbuatan Islam tadi. Kita harus pandai-pandai mencikapi tutur kata dan juga perbuatan kita yang kita lakukan, ya, yang arahnya adalah untuk menggembleng diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita masing-masing supaya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang sehat. Nah, sekarang bicara tentang masalah hati yang taslim, hati yang bersih, ya, yang utama di situ adalah bersih dari syirik. Kita betul-betul harus pandai, ya, mau waspadai hati kita, ya, hati kita dari godaan hawa nafsu, ya. Hawa itu adalah keinginan, nafsu itu adalah diri. Ya, jadi hawa nafsu itu hakikatnya adalah keinginan diri. Ya. Artinya orang yang mengikuti hawa nafsu itu ya orang yang selalu mengikuti keinginan diri. Nah, sekarang keinginan dirinya apa kan itu? Nah, banyak orang yang lemah ya dalam bidang makanan. Akhirnya dia mudah selalu mengikuti ada makan ini pangan, itu pangan, akhirnya obesitas. Ya
tidak peduli lagi halal haram dan sebagainya. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara makan halal haram kan gitu. Nah orang lain ada yang keinginannya nonton bola, ya orang bal bunder seribut, besok bal-balan awal, bal-balan sore, bal-balan bengi juga bal-balan mimpi juga bal-balan. Ada dia tidak mampu mengendalikan lagi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya karena kecintaannya yang berlebihan terhadap bola tadi, yang satu tadi terhadap makanan dan sebagainya. Nah orang lain ada yang kecintaannya itu harta, duit kan gitu ya, duit ya. Kalau sudah soal duit ya, kalau sampai dia dirugikan, wah marah dia, mati marahnya. Ya. Tapi kalau dia merugikan orang lain, Anda peduli dia. Karena memang kecintaannya harta, yang dia pikirkan sehari-harinya adalah uangnya bertambah banyak, rekeningnya tambah gendut, rekeningnya tambah gendut. Kalau sampai rekeningnya berkurang, aduh susahnya mati. Apalagi uangnya dibawa lari orang, mati, namanya mati. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, hati kita itu sebenarnya ketika punya keinginan itu, ya adanya itu sebenarnya ya pilihan saja. Kalau kita itu memang mencintai dunia, harta, akhirat nggak bisa kita masukkan. Yang kecil saja, kalau kita itu mencintai, yang kecil saja, kalau kita itu mencintai bola, hari-hari itu yang ada di dalam hati kita itu bola lagi. Sholatnya menggih samben, ya, sholat menggih samben, ngaji menggih samben, agama menggih aksesoris saja gitu loh. Karena memang hakikatnya kecintaannya adalah bola tadi kan gitu. Ya, karena itu sehari hampir 24 jam penuh yang ada di dalam benaknya itu ya bola itu. Ya, maka Allah, Rasulullah, Islam dan sebagainya itu hanya untuk sampingan. Ya. Tetapi orang sering tidak merasa yang seperti itu. Ya, taunya ya gitu atau selalu sholat dan sebagainya. Dia tetap sholat, kemangsanya tidak bisa masuk surga. Nah, apalagi itu dari bola loh ya, dari bola. Apalagi orang yang cinta harta, ya sehari 25 jam barangkali pikirannya uang, terus bagaimana mencari uang yang banyak, bagaimana mencari keuntungan yang besar, ya bagaimana supaya kita tidak rugi, bagaimana supaya pengeluaran terkendali, terus itu pikiran-pikiran yang dipikir itu seperti itu ya. Nah orang yang betul-betul mencintai harta dunia seperti itu, bolak-balik kali yang disetul ya kalkulator, yang disetul poin, hitung-hitungan untung terus yang dihitung tiap hari 24 jam penuh itu seperti itu gitu ya. Maka orang seperti itu sudah pasti akan menjadikan sholat itu ya sesuatu yang sifatnya sia-sia saja. Amin. Ya sholat kayak rubuh-rubuh gedang gitu aja. Ya tidak bermakna sholatnya dan tidak sholatnya itu sama saja. Ya kelihatannya sedang sholat tetapi hatinya juga tidak sholat kan itu. Nah maka dari itu orang yang seperti itu ya orang mengatakan XTMD kan gitu. Ya sholat terus maksiat jalan kan enggak benar yang gitu. Tidak seperti itu. Ya yang diharapkan oleh Allah itu kita itu betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasul, ya dan mencintai jihad fisabilillah. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu ya Allah itu memberikan perbandingan itu. Kalau sampai yang 8 yang harta dunia itu begitu kita cintai daripada Allah, Rasul dan jihad, tunggu tanggal mainnya, tanggal kehancurannya. Mari masuk tadi dibaca terjemahannya saja dari surat At-Taubah ini ya. Ayat ke-24 itu silakan. Quran surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
Nah, ini banyak orang Islam yang tidak merasakan hal seperti itu. Ya, dia yang dia tahu, dia hidup itu seperti itu. Pagi bangun tidur ya, sholat, kemudian mikirnya golek pangan nanti sampai sore pulang sholat lagi, jadi ya dipikir pangan terus. Jadi sehari itu siklus waktu yang dipergunakan untuk memikirkan hal dunia dan sebagainya itu betul-betul menghabiskan waktu, ya waktunya mayoritas untuk itu, ya sehingga agamanya keteteran, tidak bisa menata hatinya untuk bersyukur kepada Allah, bahkan tidak melihat, ya tidak melihat hal-hal yang seharusnya disyukuri, ya diberi usia yang panjang supaya bisa banyak beramal soleh, tidak disyukuri, diberi keislaman supaya kamu bisa masuk surga, tidak disyukuri aja, hanya sekedar Islaman, ya diberi kesempatan untuk bisa sholat, untuk bisa berpuasa, tetapi sholatnya tidak berbuat hak min fahsya wal munkar, puasanya tidak berbuat takwa dan sebagainya. Itu namanya menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, bagaimana mungkin tidak menyia-nyiakan? Karena memang dia kecintaannya itu bukan Allah, bukan Rasul, bukan dia. Kecintaannya itu adalah harta kekayaan, atau perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan sebagainya seperti itu. Delapan kelompok itu kan gitu. Nah, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, ya, untuk menjaga agar supaya hati kita itu tetap bersih, hati kita selamat itu, ya, jangan sampai kita kotori dengan keinginan diri yang bersifat duniawiah yang seperti itu, ya. Yang kita lihatkan kepada hati kita itu adalah hal-hal yang seperti apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasulnya. Nanti yang menjadikan hati kita merasa beruntung, menjadikan hati kita merasa bersyukur, menjadikan hati kita itu bangga, itulah adalah ketaatan kita kepada Allah, adalah amal-amal yang dikehendaki Allah. Jadi kalau ada tetangga yang sakit, itu bantuan untuk diantar ke rumah sakit, ya. Kalau memang kecintaannya itu adalah Allah, ya, melihat tetangganya seperti itu, dia merasa beruntung. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan aku untuk menolong tetanggaku. Tenang, dia keluarkan mobilnya, kemudian dia angkut tetangganya ke dalam mobilnya, kemudian dia bawa ke rumah sakit. Meskipun malam hari lelah, capek, meskipun harus keluar bensin, dia akan merasa senang, bahagia. Karena hakikatnya dia melaksanakan perintah Allah. Tidak hanya sekedar menolong saudara, menolong tetangga yang sakit, tidak hanya seperti itu. Tapi hakikatnya dia adalah melaksanakan perintah Allah untuk menolong tetangganya, kan gitu. Ya, apalagi kalau kita ingat, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, dengan Allah saudaramu yang sakit itu, kan, ya, tentang yang seperti itu kan, ya, senang sekali itu, bahagia dia. Setelah dia berhasil mengantarkan ke rumah sakit, ya, meskipun mungkin dia harus keluar uang karena yang sakit tidak bawa uang dan sebagainya, dia akan senang bahagia. Alhamdulillah uang itu bermanfaat dan digunakan untuk menolong saudaraku. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepadaku cukup, ya bagaimana mungkin saya bisa membantu saudaraku? Jadi dia sudah bersyukur bisa menolong dengan mobilnya, badannya, tenaganya, waktunya, pikirannya. Dia merasa bersyukur lagi dengan bisa membantu untuk membeli dan membayar uang di rumah sakit, ya berapa uang itu yang dibutuhkan. Kemudian dia juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki pada saya. Berapa rezeki yang diberikan oleh Allah, dia syukuri. Ya, sebagian tadi digunakan untuk orang lain, dia syukuri. Nah orang seperti inilah yang dikatakan oleh Allah, lain syakartum lazi dan ya. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Nah, hati orang yang seperti itulah hati orang yang betul-betul damai, hati yang selamat, ya, dari syirik intinya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, berarti kita sudah berbuat syirik. Ya, seperti itu diancam oleh Allah untuk disifatkan oleh Allah. Meskipun orang itu berilmu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa karena sudah berilmu selamat, belum tentu. Tetapi orang yang selamat adalah orang yang berilmu, dan dia memang betul-betul konsisten menjalankan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dalam konteks ini adalah an-nur, adalah Al-Quran itu sendirian itu.
Nah, teman-teman, mari kita senantiasa bersikap yang seperti itu, ya, sehingga apapun yang terjadi dengan kehidupan dunia ini nikmat saja adanya. Karena kita selalu memandang dari sudut pandang ukhrawi, kita selalu memandang dari sudut pandang Allah, ya. Nah, maka orang yang seperti itulah yang betul-betul akan mendapatkan kenikmatan moral maupun kenikmatan spiritual, yang dua kenikmatan itu tidak memerlukan materi untuk bisa merasakannya. Ya, tinggal bagaimana kita ahli, pandai, terampil menata hati kita di dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Nah, begitu Mas Yadi, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya, silakan. Sebagai pemuda, langkah apa Ustadz yang kita rencanakan setelah kita bekerja di Korea, lantas pulang ke tanah air? Mohon nasihatnya. Biasanya dalam hal ini ada godaan hati antara bersyukur dengan penyesalan selama berada di sini, Ustadz. Mohon nasihat dan sarannya. Iya. Jadi selama di Korea, manfaatkan waktumu ya betul-betul di samping mencari uang ya, tetapi betul-betul untuk menuntut ilmu agama ini. Kalau kamu punya teman yang berasal dari Timur Tengah yang pandai berbahasa Arab begitu, sela-sela waktumu itu manfaatkanlah untuk belajar bahasa, ya, belajar bahasa Arab, ya. Sehingga nanti ketika kamu pulang ke Indonesia, kamu sudah menguasai bahasa Arab itu. Terserah saja, apakah bahasa lisan atau bahasa tulisan, kalau bisa ya dua-duanya. Minimal bahasa lisannya kamu kuasai, ya, ya. Sehingga nanti ketika pulang ke Indonesia itu, ya, tugas sebagai seorang pemuda Islam, ya, tugas yang mulia adalah dakwah itu bisa kamu emban, bisa kita kamu laksanakan kan gitu. Ya, kita sendiri sering mendengar Al-Ustaz menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru di jalan Allah, wa amila shalihan, dan dia beramal soleh. Seperti apa yang dia serukan tentu saja. Nah, kita tidak mentolerir adanya cara koni, gitu ya. Lebih karena ini. Waqala innani minal muslimin, dan dia bersikap hidup bagaimana sikap hidup orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah dakwah. Ya, dakwah dan juru dakwahnya atau dai-nya itu ya konsisten dengan apa yang dia dakwahkan dan hatinya betul-betul dia pasrahkan kepada Allah. Bersih karena yang dia pertuhankan hanya Allah saja. Ya, berserah diri kepada Allah. Tidak berserah diri kepada Allah, tetapi juga berserah diri kepada hawa nafsu, itu namanya syirik. Kan gitu. Nah, sekali lagi saya ulang, selama masih berada di Korea, apakah bekerja ataukah belajar dan sebagainya, waktu kamu manfaatkan sebagian untuk belajar bahasa Arab, mendalami agama dan sebagainya ya. Jika kita pulang nanti, kamu siap untuk terjun berdakwah di lingkunganmu. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, simpan uangmu baik-baik. Ya, jangan semuanya dikirimkan ke desa, jangan semuanya dikirimkan ke kampung. Sebagian tabung, buka rekening sendiri. Ya, kamu bisa buka rekening di Indonesia, uang ditransfer ke sana juga bisa dan sebagainya. Nah, karena pengalaman ketika kamu kirim semuanya kepada istrimu, nanti ada istri yang menyalahgunakan. Ya, ketika pulang suaminya, uangnya sudah mungkin untuk kepentingan morotuamu, kepentingan adik ipar, atau kepentingan yang lain dan sebagainya. Akhirnya cita-cita tujuan pergi ke Korea untuk mengumpulkan uang, bisa untuk modal dan sebagainya, usaha dan sebagainya, itu akhirnya kandas. Ada juga kenalan yang dia kerja luar negeri, kemudian uang dikirimkan kepada orang tuanya, tetapi ketika pulang, uangnya sudah habis semuanya. Alasannya untuk nyari utang dulu ketika berangkat, untuk beli ini, untuk adiknya, untuk kakaknya, cara ini, itu, dan sebagainya habis. Akhirnya ketika pulang disuruh tidak punya apa-apa. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ya, kalau orang tua butuh ya diberikan sebagian, kemudian kita juga menabung. Ya, jangan sampai semuanya diserahkan begitu saja.
sehingga nanti ketika pulang tidak punya apa. Nah, ketika pulang punya modal gitu ya, sudah punya modal cukup, ya, maka kemudian bisa saja kamu buka usaha yang prospektif itu apa kira-kira. Nah, usaha itu bisa kamu pelajari lewat internet mulai dari sekarang juga. Kira-kira besok aku mau usaha apa dan sebagainya. Ya, sehingga ketika pulang ke Indonesia sudah tidak nunak-nunuk lagi kan itu. Karena sudah punya gambaran, ya, informasi-informasi yang penting untuk membuka usaha nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu saja ya orientasikan hidup kamu itu untuk ukhrawi, untuk keselamatan ukhrawi. Ya, sehingga ketika kamu sampai melanggar ayat-ayat Allah yang kecil saja, sehingga akan merasa terancam keselamatanmu di akhirat. Maka kamu akan betul-betul menjaga supaya tidak melanggar aturan Allah dan tetap bersemangat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Ya. Nah, kemudian jangan sampai ya kita bertawakal kepada dunia. Andaikan saja. Kemudian ketika kita buka usaha di Indonesia, kemudian kok tidak berhasil dan sebagainya, kemudian ngopro, ya, tidak perlu seorang pemuda Islam ngopro. Kalau memang tidak berhasil di sini, ya cari usaha yang lain, berusaha untuk cari usaha yang lain. Ya, apalagi sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan Korea yang membuka usahanya di Indonesia. Nah, mungkin saja bisa bergabung dengan perusahaan kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa namanya dengan 4 poin tadi itu bisa mensikapi itu dengan baik seorang pemuda di Indonesia yang ikut berkontribusi terhadap perbaikan para pemuda yang lain, perbaikan kualitas bangsa ini di masa mendatang melalui jalan dakwah. Ekonominya diperbaiki dengan mendirikan usaha, ya, kemudian keimanannya diperbaiki dengan menggantungkan diri hanya kepada Allah dan berorientasi ukhrawi hidupnya kan gitu ya. Kemudian apa namanya kehidupan sosialnya ditopang dengan dakwah dengan kegiatan dakwah nanti. Mudah-mudahan yang begitu kalau kita semua pemuda seperti itu, insya Allah nanti 10-20 tahun mendatang bangsa Indonesia ini akan betul-betul menjadi bangsa yang berjaya, yang bermartabat di mata dunia. Tidak seperti sekarang ini Indonesia sedang menjadi apa namanya ladang pemasaran narkoba yang terbesar di dunia, ya, dan juga ladang permainan koruptor ya yang paling empuk di dunia ini kan itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkontribusi untuk itu memperbaiki keadaan seperti itu. Gitu Mas Jadi. Ya, terima kasih Ustaz untuk saran dan nasihatnya. Ya. Kembali ke pertanyaan Ustaz. Ya, Ustaz, silakan Mas. Di pabrik saya kalau kerja malam di luar jadwal istirahat, saya dan teman-teman masih menambah jam istirahat lagi dengan cara bergantian menjaga mesin. Yang demikian itu bagaimana Ustadz, termasuk korupsi waktu atau tidak, dan halal atau tidak gaji yang saya terima? Minta sarannya Ustadz. Ya, itu kan teknis saja ya. Jadi kalau memang mesinnya kan tidak tergantung pada badan kita. Itu kan kerja mesin jalan. Ya, kita penting kontrol. Kalau memang apa namanya mesinnya mau ngeluruh tapi dikontrol satu orang bisa, yang satu istirahat, nanti biar fit, nanti yang satu istirahat lagi kan deh jalan dan sebagainya ya boleh-boleh. Tidak apa-apa ya. Itu hanya teknis saja gitu. Kita apa? Yang penting hati hati yang apa yang terlintas di dalam hatimu kan gitu. Kalau yang terlintas di dalam hati itu sebenarnya adalah kemalasan, kerja. Jangan sampai diikuti yang seperti itu. Tetapi kalau itu memang teknik untuk menjaga stamina, supaya berkeliling juga mungkin bisa fit, gentenan gitu ya, bisa ditunggu gentenan ya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, intinya sebagai seorang pegawai kita itu jangan malas. Pertama kan gitu. Kemudian yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas dan produktivitas kan gitu. Kualitas diri kita tingkatkan dengan semakin menguasai ilmunya, keterampilannya dan sebagainya. Semakin bisa bekerja lebih cepat, lebih efektif dan sebagainya.
Kemudian juga produktivitas. Nah, kalau kualitas kita, keterampilan ilmu itu semakin meningkat, bekerja bisa semakin cepat dan sebagainya, efektif dan sebagainya, ya otomatis produktivitas kita meningkat. Nah, jangan sampai kemudian sikap kita keliru. Kita sebagai bos, kita sebagai anak buah, tapi kemudian kita bersikap sebagai bos. Yang bos bersikap sebagai anak buah dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi sekali lagi intinya, jangan sampai pergeseran kamu dengan teman yang begitu itu karena kemalasan. Kalau kemalasan, terjang saja. Jangan sampai berbuat itu lagi. Tetapi ya memang itu diniati memang betul-betul strategi supaya kita istirahat, fit kembali, tanpa istirahat, sama waktunya istirahat, kemudian fit kembali, kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian secara teknis tidak ada masalah. Begitu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Di saat kita sholat berjamaah, kadang kita mendengar bacaan imam, kadang juga kita tidak mendengar. Yang demikian itu bagaimana seharusnya Ustaz yang kita lakukan? Mohon penjelasannya. Ya, kalau memang kadang mendengar, kadang tidak mendengar, kadang mendengar, kadang tidak mendengar, ya baca sendiri aja. Ya, kan jadi kesulitan. Ini mendengar, kita mendengar, nanti kita baca sendiri. Dengar tadi, tapi enggak. Maaf, rotor ini. Ya, kalau memang sound sistemnya berat dan sebagainya tidak layak, mereka mendengar dengan baik, ya sudah kita baca. Bacanya mengikuti imam, tapi bacaannya karena memang tidak bisa mendengar, harusnya bisa mendengar. Kalau suaranya keras dan bisa didengar, kita punya kewajiban untuk mendengar. Tetapi kalau mendengar pun tidak lengkap, tidak sempurna, tidak baik, ya kembali pada perintah dasar. Ya, pada perintah dasar. Ya, la sholat aliman ni'am yakra Al-Fatihah. Kan itu. Dan sholat tidak sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah kan itu. Maka dari itu dalam hal kita tidak mendengar dengan jelas, kadang dengar baik, kadang tidak dan sebagainya, itu artinya kita tidak bisa melaksanakan tugas perintah dari Allah untuk mendengar. Tidak beri Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu ala turhamun ya. Nah, maka perintahnya adalah kembali supaya kita membaca. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa mendengar dengan jelas, maka perintahnya kembali membaca. Kita membaca. Ya, yang penting tidak mendahului gerakannya imam. Itu Mas. Menyambung Ustadz untuk masalah ini tadi. Ya. Kalau itu sholat, kalau di dalam sholat seperti sholat sunnah, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu bagaimana Ustadz? Apakah kita juga membaca sendiri atau gimana Ustadz? Iya, ya sama aja. Kalau memang tidak bisa mendengar dengan baik, ya baca sendiri. Ya, setiap rakaat kan ada tuntunannya yang dibaca ini, baca itu. Ya, apa kita surat dan sebagainya. Ya, boleh aja baca sendiri. Kalau memang mic-nya rusak atau mic-nya tidak baik dan sebagainya, tidak begitu jelas, ya boleh baca sendiri. Tentu saja sir saja, tidak perlu jahar kan itu, sebagai makmum gitu. Nanti jar motor jar kabeh malah bingung nanti deh. Kelipan yang motor dan sebagainya. Tapi imamnya tidak begitu. Jadi sama saja, apakah itu sholat jamaah sholat id maupun jamaah sholat duhur asar dan sebagainya sama. Itu Mas. Terima kasih Ustadz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Bagaimana Ustadz hukumnya buang angin saat dzikir atau membaca Al-Quran? Berhenti dulu atau tetap membaca Ustadz? Iya. Yang dituntunkan untuk suci dari hadas besar maupun hadas kecil itu adalah sholat. Ya, maka dari itu ketika sholat kita harus suci dari hadas besar atau kecil. Suci hadas dari hadas besar dengan mandi, suci dari hadas kecil dengan wudhu atau dengan tayamum. Ya. Nah, ketika kita sudah salam, ya, sholat sudah salam kanan, salam kiri dan sebagainya, itu sudah tidak sholat. Ya, kita zikir kan itu. Nah, ketika zikir itu kentut.
ya tidak apa-apa, tidak membatalkan zikirnya, ya. Ada hadis yang bercerita mengurangi pahalanya dan sebagainya, ya tidak ada masalah, tetapi tidak batal. Zikirnya tetap jalan gitu. Karena memang zikir itu tidak disyaratkan untuk tetap suci dari hadas besar dan hadas kecil gitu. Nah, begitu juga apa namanya membaca Al-Quran. Hadis yang berbicara tentang tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran, ya, kecuali dalam keadaan suci, itu ternyata hadisnya dhaif. Nah, karena itu juga bisa kita gunakan sebagai dasar hukum. Maka orang yang apa namanya hadas besar atau hadas kecil boleh saja dia baca Quran banyak atau sedikit tidak ada masalah. Kalau tadinya suci, tetapi kemudian setelah ketika baca Quran kemudian kita kentut dan sebagainya, bagaimana? Ya tidak ada masalah. Karena memang tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan yang sahih, ya. Ketika kita membaca Quran kita harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Atau tidak ada dalil juga yang menunjukkan bahwa ketika kita pikiran atau wiridan itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar atau tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, karena tidak ada dalilnya sama sekali, ya jangan kita membuat aturan sendiri. Dalam konteks agama, apalagi dalam masalah ibadah itu yang boleh, yang boleh membuat syariat, yang boleh membuat aturan, itu hanya Allah saja. Rasul itu boleh membuat aturan dari atas otoritas yang diberikan oleh Allah kan itu. Ya. Nah, maka jangan sampai ya apa namanya kita ikut-ikutan mudah-mudahan mudah membuat aturan-aturan baru gitu ya. Contoh yang sederhana saja, habis sholat, kemudian belum pikiran, wis foto salaman. Kalau tidak salaman, merasa tidak afdol. Orang yang tidak ngerti agama, tidak salaman, kemudian yang ngerti agama, akhirnya merasa riko kalau tidak mau balas salam. Jadi kacau. Harusnya beragama itu mengikuti Quran dan Sunnah aja secara murni dan konsekuen. Pas saja, tidak usah ditambah-tambah. Habis sholat, apa namanya, salam kanan, salam kiri. Ya kemudian istighfar 3 kali, Allahumma salam, kemudian apa namanya, zikir-zikir yang lain itu dibaca. Jangan kemudian kita justru menggantinya dengan yang lain. Ada orang menggantinya dengan yang lain. Di waktu zuhur di kampus misalkan ya, ada yang diganti dengan kuliah. Zuhur, ada yang kuliah syukur dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang diganti dengan apa? Lancar itu begitu dong. Kalau Rasul itu sudah menentukan habis sholat itu zikir atau wirid dan sebagainya, itulah yang terbaik. Harusnya di dalam jiwa setiap pemuda Islam itu senantiasa begitu. Kalau itu turunan Rasulullah, itulah yang terbaik. Kalau Rasulullah menentukan memang begini, tidak begitu, itulah yang terbaik. Jangan kemudian kita justru malah mengangkat pikiran-pikiran manusia. Manusia itu sebanyak apapun tetap saja manusia. Makhluk kotor manusia. Yang posisinya tentu saja berada di bawah manusia terpilih, yakni Rasulullah. Manusia terpilih, ya, yang dipilih oleh Allah, Rasulullah, itu punya otoritas untuk membuat syariat. Tapi kita manusia yang diatur ini, itu tidak mempunyai otoritas sama sekali untuk membuat syariat dan itu. Nah, oleh karena itu ketika kita memang menyaksikan bahwa perbuatan kita tidak cocok dengan Rasul, ya sudah kita tinggalkan. Yang kita pakai adalah yang perbuatan Rasul itu kan itu. Nah, jangan kita mengadakan. Kembali, kentut ya ketika zikir, kentut ketika baca Quran tidak ada masalah. Teruskan, memang tidak ada dalil yang melarang. Ini Mas Heri. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Mungkin ya, bisa diakhiri. Iya, kita akhiri saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur kepada segala sesuatu yang bersifat material. Harta, dunia, pangkat, jabatan, kesempatan yang untuk berbuah soleh yang diberikan oleh Allah. Dan bersyukur kepada hal yang material, yang mahal harganya. Yaitu keislaman kita, petunjuk patuhan hati kita kepada Allah. Ya, rasa syukur kita kepada Allah.
ya, kemudian keimanan kita dan ketauhidan kita, itu semuanya adalah pemberian Allah, itu merupakan barang berharga yang patut disyukuri oleh Allah. Jangan sampai biarkan barang itu hilang, jangan sampai biarkan Allah mencabut keimanan itu dari dalam hati kita masing-masing. Ya, naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillah.